Strategi iblis tidak selalu dalam bentuk dosa yang terang-terangan, tapi cuma kasih umpan kemuliaan dunia dalam bentuk ambisi untuk menjadi yang terbesar. Dan ini menguras energi hamba Tuhan sampai habis, membuat mereka percaya bahwa kesuksesan gereja diukur dari megahnya gedung dan jumlah jemaatnya, bukan dari jumlah jiwa baru yang diselamatkan. Gereja pun berubah dari tempat penyembahan menjadi proyek bisnis, dari rumah doa menjadi mesin penggalangan dana. Lalu datanglah jebakan berikutnya, hutang. Gedung harus segera berdiri, fasilitas harus kelas dunia, maka pinjaman pun diambil. Gereja mulai terbelit hutang, dan tiba-tiba mimbar berubah fungsi. Khotbah tidak lagi soal pertobatan, tapi soal menabur lebih banyak. Jemaat bukan lagi domba yang harus dikembalakan, tapi mesin ATM yang harus diperah. Tuhan tidak lagi menjadi pusat, uang yang memegang kendali. Lihatlah konflik yang mulai bermunculan. Para pemimpin yang dulu sehati mulai berselisih. Ada yang mendukung proyek, ada yang menentang. Alih-alih bersatu dalam roh, mereka terpecah karena anggaran dan kepentingan. Yang mempertanyakan proyek dianggap penghambat visi, yang ingin berhati-hati malah dituduh kurang iman. Sementara itu, iblis tertawa. Dia nggak perlu menghancurkan gereja dari luar, cukup dengan membuatnya berantakan dari dalam. Dan setelah bangunan megah berdiri, apa yang terjadi? Jemaat yang sibuk berfoto dan mengagumi kemegahan gedung, bukan berdoa. Bangga kepada gedungnya, bukan kepada Tuhannya. Pendetanya sibuk mengelola aset, bukan mengembalakan. Gereja lebih fokus mengisi kursi daripada mengisi surga. Apakah ini gereja yang Yesus kehendaki? Belum lagi kalau generasi penerusnya yang saling berebut kursi tertinggi. Tapi hari penantian akan tiba. Bagai besar akan mengguncang segalanya. Ekonomi runtuh, dunia semakin krisis, tekanan terhadap iman semakin tak terbendung. Saat itulah akan terlihat mana yang benar-benar gereja Tuhan dan mana yang hanya institusi manusia yang dibangun di atas kesombongan. Gereja yang sejati, yang adalah tubuh Kristus, tidak akan pernah binasa. Tapi denominasi, organisasi, dan bangunan megah yang berdiri karena ambisi manusia, itu semua akan runtuh dalam sekejap. Sejarah sudah berbicara, bait Allah yang begitu megah di Yerusalem pun dihancurkan karena mereka lebih mencintai bangunan daripada Tuhan. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Gereja bukan soal gedung, tapi soal jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ketika semuanya hancur, hanya satu yang akan tersisa, yaitu mereka yang membangun di atas dasar Kristus, bukan di atas dasar ambisi manusia. Amin.